Arthur, jawab ibu. Bagaimanapun, Kak Bella adalah istrinya. Tahanan yang menculik ratu telah mati terbunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 28. Kau bilang menantuku tidak apa-apa dan hanya kekurangan energi. Tapi mengapa dia belum sadar juga? Ini sudah hampir 2 minggu. Arthur diam tidak bisa menjawab. Pria itu hanya menatap wajah pucat Bella yang masih setia memejamkan matanya. Sudah hampir 2 minggu. Setelah kejadian penculikan itu, Bella tak kunjung sadar juga. Jelas, itu membuat semua orang khawatir. Apalagi Arthur. Selama Bella masih belum sadarkan diri, Arthur tidak pernah meninggalkannya. Bahkan, urusan negara dikerjakan oleh Cisander. Bahkan, Arthur belum menginterogasi pelaku itu karena tidak mau meninggalkan Bella. Arthur tidak bisa fokus melihat orang yang dicintainya belum kunjung siuman. Membuat pikiran Arthur kacau balau. Gua kegelapan menyerap habis tenaga Bella. Mungkin tinggal menyisakan 5% saja. Jika Arthur lambat waktu itu, Bella bisa saja meregang nyawa. Tapi John selalu rutin memeriksa keadaannya. Pria tua itu ikut khawatir dengan keadaan ratunya. Arthur, jawab ibu. Kapan Bella akan sadar? Kimberly menggoyang tubuh Arthur. Sebagai seorang ibu, tentu saja Kimberly sangat khawatir. Arthur kembali diam dan tidak menjawab. Ada satu cara agar bisa membuat Arabella sadar. Tapi, itu hanya bisa dilakukan saat bulan purnama merah. Sedangkan, bulan purnama merah masih 2 minggu lagi. Arthur diam, bukan karena tidak mau menjawab. Tapi, dia berusaha menguatkan dirinya. Arthur harus terlihat kuat di depan mereka, agar mereka tidak terlalu khawatir. Maurice dan Daryl ikut khawatir dengan keadaan Bella. Kedua pangeran itu tidak pernah luput untuk menjenguk Bella. Bahkan, latihan mereka sudah mereka abaikan hanya karena ingin melihat kondisi Bella. Kerajaan Acheron sudah mendengar kabar ini, dan hari ini mereka akan datang menjenguk. Bagaimanapun, pasti mereka sangat khawatir mendengar kabar yang menimpa Bella. Tenanglah ibu, Kak Bella pasti akan segera sadar. Aku tahu ibu khawatir, tapi ibu jangan mendesak kakak mengenai keadaan Kak Bella. Kakak juga yang paling khawatir di sini. Bagaimanapun, Kak Bella adalah istrinya. Evelyn mengusap bahu Kimberly, berusaha menenangkan ibunya itu. Evelyn tahu keadaan sekarang. Dari semua yang khawatir dengan kondisi Bella, Arthur lah yang paling besar kekhawatirannya. Bagaimanapun, Bella adalah istrinya, wanita yang sangat ia cintai. Kimberly mulai tenang, namun air matanya masih menetes. Evelyn mengelum bibirnya. Perkataan William tempo lalu masih terngiang di pikirannya. Siapa wanita itu? Evelyn menatap mereka yang sudah ada di ruangan Bella satu persatu, hingga tatapannya jatuh pada Emily, dayang pribadi Bella. Apakah dia Mel itu? Evelyn menatap lama Emily. Dari raut wajah dayang itu, Evelyn bisa melihat raut khawatir yang besar. Tapi, apakah itu tulus? Atau hanya topeng semata? Evelyn jadi bingung sendiri. Dari tadi dia mengutuk William karena tidak langsung menyebutkan siapa wanita itu.
dan malah menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri. Menyebalkan. Evelyn mendesah pelan. Gadis itu dilanda kebingungan. Dari kejadian ia menemui William tempo lalu, Evelyn mulai menyibukkan diri untuk mencari tahu siapa wanita itu. Namun sampai sekarang, hanya kosong yang ia dapat. Evelyn belum mengetahui dalangnya, dan untuk kabar hilangnya dia tempo lalu, Evelyn beralibi jika ia tersesat lalu nyasar ke perbatasan. Untungnya, mereka percaya dan tidak bertanya lagi. Jadi, Evelyn aman sampai sekarang. Ya, kecuali jantungnya yang selalu berdegup kencang jika mengingat ciuman itu. Semua tampak khawatir. Namun, ada satu orang yang sekarang tengah menahan diri untuk tidak tersenyum. Karena bahagia rencananya berhasil. Tinggal tunggu detik saja. Pasti prajurit yang menjaga penjara bawah tanah akan mendatangi Arthur. Ya, wanita itu bergerak lebih cepat. Dia sudah membunuh 2 orang pelaku yang sedang dipenjara. Untuk menjaga dirinya sendiri, tentu itu tidak mudah. Untungnya, ia licik dan sangat pintar. Jadi, rencananya berjalan lancar. Wanita itu menampilkan wajah khawatir yang amat sangat besar. Padahal, tidak ada yang tahu jika itu hanya topeng belaka. Yang mulia, Zack masuk ke ruangan Bella dengan tergesa-gesa. Arthur melotot tajam. Namun, Zack tidak gentar. Ada berita yang harus ia beritahu kepada Arthur. Zack, Geram Arthur. Zack berlutut dan menyatukan kedua telapak tangannya. maaf atas kelancangan hamba yang mulia. Zack menghela napas. Dia yakin pasti Arthur akan marah besar saat mendengar ini. Tahanan yang menculik ratu telah mati terbunuh. Adunya. Arthur terkejut dan mengepalkan tangannya. Bagaimana bisa? Marahnya. Kedua orang itu adalah alat untuk mencari tahu siapa dalang dari penculikan ini. Zack menundukkan kepalanya dan menggeleng lirih. Prajurit yang menjaga tahanan itu ditemukan tidak sadarkan diri. Ujar Zack lagi. Napas Arthur memburu. Ini sudah lewat batas. Arthur yakin pasti semua ini ulah dari orang yang menjadi dalang penculikan istrinya. Untuk menutupi kejahatannya. Arthur tidak bisa membiarkan ini terlalu lama. Arthur harus menanganinya. Evelyn mendekati Arthur dan memegang lengannya. Arthur menoleh ke arah Evelyn. Sebaiknya kakak mengurus semua ini. Kakak tidak perlu mengkhawatirkan Kak Bella. Aku dan yang lain akan menjaganya untukmu. Jika kakak tidak membereskan semua ini dan tidak segera menangkap pelaku utamanya, aku takut jika orang itu akan kembali berbuat jahat pada Kak Bella. Kata Evelyn. Ia yakin pasti wanita itu akan bertindak lagi. Arthur menatap Bella yang masih terbaring di ranjang. Arthur mendekatinya dan mengusap surai coklat milik Bella. Arthur tersenyum tipis dan mendaratkan kecupan di kening Bella. Bertahanlah untukku. Aku akan menghalalkan segala cara agar bisa membuatmu kembali. Walaupun itu berbahaya dan berdampak bagi diriku, aku akan tetap melakukannya. Gumam Arthur di telinga Bella. Wanita yang mendengar ucapan Evelyn tadi langsung terkesiap. Ia berdeham pelan dan berjalan keluar ruangan tanpa ada yang menyadarinya. Arthur berdiri tegak dan menatap Evelyn, seolah mengatakan, "Tolong jaga Bella untukku," dari tatapannya. Evelyn mengangguk dan tersenyum, seolah mengerti arti tatapan kakaknya itu. Sepeninggal Arthur dan Zack, ruangan Bella tinggal tersisa Evelyn, kedua pangeran Acheron, dan beberapa dayang dan prajurit. Kimberly sudah balik ke kamarnya atas permintaan Evelyn, karena Evelyn ingin jika ibunya harus istirahat, dan untuk Cisander, dia kembali ke ruang kerja Arthur untuk membereskan beberapa berkas negara. Evelyn duduk di sisi ranjang, menatap kakak iparnya itu dengan sorot teduh dan khawatir. Morris dan Daryl mendekat. Evelyn memangku Morris, sedangkan Daryl tetap berdiri di sampingnya. "Apa Bibi belum mau bangun?" tanya Morris polos pada Evelyn. Evelyn berusaha tersenyum
dan mengusap pipi gembul Morris. Kak Bella akan segera bangun, tapi nanti, sekarang Kak Bella harus istirahat dulu. Walaupun Evelyn tidak tahu kapan kakak iparnya ini akan sadar, Morris mengangguk dan mendekatkan wajahnya pada Bella. Bibi, cepat bangun ya. Morris ingin bermain lagi dengan Bibi. 1 bulan lagi waktu Morris di kerajaan ini. Sebelum Morris kembali ke kerajaan Morris. Morris mencium pipi Bella. Sudah hampir 5 bulan Daryl dan Morris di kerajaan Estemoral, yang artinya waktu mereka di kerajaan ini tinggal 1 bulan lagi, sebelum mereka kembali ke kerajaan Acheron. Daryl ikut duduk di sisi ranjang dan menggenggam tangan Bella. Melihat wajah pucat kakaknya membuat mata Daryl berkaca-kaca. Daryl sangat menyayangi kakak perempuannya ini, dan melihat keadaan kakaknya sekarang membuat Daryl tidak sanggup. Cepatlah sadar, Kak. Aku bosan melihat wajah kakak ipar yang tambah datar dan sering emosi. Ujar Daryl berusaha bercanda. Padahal sekarang ia tengah mati-matian untuk tidak menangis. Dia berharap jika kakaknya ini mendengar ucapannya dan akan segera sadar. Evelyn berusaha menahan diri untuk tidak menangis melihat kedua pangeran Acheron itu. Evelyn tahu jika mereka sangat menyayangi Bella. Kalian tidak boleh sedih. Kak Bella pasti akan segera sadar. Evelyn mengucapkan itu untuk menenangkan kedua pangeran itu. Tapi ia merasa kalimat itu juga berlaku untuknya. Evelyn mendesah dan menatap sekeliling. Keningnya berkerut saat tidak mendapati Emily yang pribadi kakak iparnya itu. Seharusnya Emily harus tetap berada di samping Bella, mengingat jika itu memang tugasnya. Tapi, kemana Dayang itu pergi? Mengapa ia meninggalkan kamar Bella? Seketika, dugaan mengenai wanita itu memenuhi pemikiran Evelyn. Nama samarannya adalah Mel. Kau harus mencari tahu sendiri siapa wanita itu. Ucapan William teringat di benak Evelyn. Mel, Emily. Apa benar Emily, Dayang pribadi, adalah pelakunya? Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.